ras dan budaya adalah kekuatan. Harumkan nama bangsa, satukan perbedaan. Jadikan kekuatan, bersatu kita bisa. Kita adalah sama, bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, kita satu Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, kita satu Indonesia. Kita satu dunia, kita satu Indonesia. Kita satukan visi misi kita. Kita satu dunia, kita satu Indonesia. Kita satukan perbedaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid SPD MPD. Saya kepala sekolah SMP Islam Al-Hikmah Istiqomah Kabupaten Waikanan, Kecamatan Boipahuga. Di sini untuk saya sebagai kepala sekolah menghimbau kegiatan P5 kita di tahun pelajaran 2024-2025. Kegiatan kita adalah suara demokrasi. Suara demokrasi ini nanti yang akan dilakukan oleh anak-anak praktek secara langsung dan akan dibantu oleh waka kesiswaan, waka kurikulum, kemudian guru-guru mata pelajaran yang lain untuk membantu sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan suara demokrasi ini dengan baik. Himbauan kami yang jelas untuk kegiatan ini, semua dari lapisan guru, siswa, staf semua yang ada di SMP Islam Al-Hikmah Istiqomah ini bisa berkolaborasi, sehingga anak-anak benar-benar bisa menghayati arti demokrasi, bagaimana kita berdemokrasi, sehingga kedepannya untuk kegiatan-kegiatan P5 yang lain bisa kita jadikan pembelajaran untuk anak-anak, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang lebih menjadi anak-anak yang lebih paham mengenai suara demokrasi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Ibu mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Alhamdulillah kalau berangkat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan maqbulan birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Jadi silakan untuk berdiri dahulu dan kita nyanyikan bersama-sama ya. Negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi
putri jiwa raga. Baik, silahkan duduk kembali. Oke, masih ada yang ingat tentang pengumuman apel hari Senin kemarin? Saya Bu izin menjawab pengumuman pemilihan ketua dan wakil OSIS. Ya, betul sekali. Kemarin itu tentang pengumuman pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian P5 PPRA? Jawab. Ya, silakan. P5-nya yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan PPR-nya adalah Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya, betul sekali ya. Jadi nanti kita akan sosialisasi tentang pelaksanaan P5 yang akan kita laksanakan. Kurang lebih waktunya itu 1 bulan ke depan ya. Kemudian nanti kita akan simulasi bagaimana proses pemilihan itu nanti dari awal sampai akhir. Nah, hari ini kita akan belajar melaksanakan P5 di sekolah kita ya, di SMP Islam Al-Hikmah Istiqomah. Nah, kira-kira temanya tentang apa ya? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jelas tidak gambarnya? Ya, gambar nomor 1 ini tentang apa ya? Tentang kotak suara. Ya, betul sekali. Gambar nomor 2 tentang apa? Tentang paslon. Ada yang lain? Tentang surat suara. Ya. Nomor 3 tentang apa? Berjalannya pemilihan waktu pencoblosan ya. Kemudian gambar nomor 4 tentang apa ini ya? Presiden. Presiden dari kapan ini? Presiden pertama sampai presiden ya, sampai sekarang ya. Yang pertama ini presidennya siapa? Presiden kita? Ya, Bapak Soekarno. Kemudian presiden yang kedua itu Bapak Soeharto. Presiden yang ketiga Bapak B.J. Habibie. Yang keempat ini gambar siapa? Bapak Abdurrahman Wahid atau dengan sebutan Bapak Gus Dur. Kemudian presiden yang kelima siapa? Ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian presiden yang ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan Bapak SBY. Lanjut, presiden yang ke-7 itu siapa? Bapak Jokowi atau Joko Widodo ya. Dan sampai sekarang presidennya siapa yang terpilih kemarin? Bapak Prabowo. Oke, hari ini kita akan belajar tentang P5 ya. Proyek yang akan kita laksanakan itu tentang suara demokrasi. Nah, kira-kira ada kaitannya tidak ya dengan tema yang akan kita ambil dalam sekolah kita ini? Saya Bu izin menjawab tentang pemilihan ketua OSIS. Ya, betul sekali. Jadi tema kita pada hari ini dalam melaksanakan proyek P5 di sekolah SMP Islam Al-Hikmah Istiqomah yaitu tentang suara demokrasi yang temanya adalah pemilihan ketua OSIS. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan proyek kita pada hari ini. Nah, tujuan kegiatan proyek P5 PPRA kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga SMP Islam Al-Hikmah Istiqomah melalui kegiatan pemilihan bakal calon ketua OSIS khusus kelas 7 dan 8. Yang kedua,
Peserta didik dapat menjalin kerjasama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan yang ia peroleh dari sumber lain. Untuk lebih mengetahui tentang materi demokrasi dan pemilu, silahkan kalian pahami, kemudian boleh dicatat di buku tulisnya ya, tentang materi demokrasi supaya kalian lebih paham lagi tentang pemilu di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Ya, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Inilah yang dicapai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Oke, masih semangat semua? Untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita melakukan tepuk P5. Ayo kita lakukan sama-sama. Sudah tahu kan tepuk P5? Sudah. 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, luar biasa, mantap. Oke, setelah memahami dari penjelasan video tadi, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Jadi nanti kelompok pertama akan membahas tentang fungsi atau peran dari Ketua KPU ya dan Bawaslu. Untuk kelompok 2 itu tentang tugas PPK dan PPS. Untuk kelompok 3 itu tugas KPPS. Ya. Oke, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Oke, setelah Ibu bagi kelompok, Ibu mau bertanya, kelompok 1 tadi tugasnya tentang apa? KPU dan Bawaslu. Tentang tugas dari KPU dan Bawaslu ya. Kelompok 2 tentang tugas PPK dan PPS. Kelompok 3 tentang tugas KPPS. Nah, selama kalian berdiskusi, Ibu juga akan membagikan LKPD ya. Jadi nanti silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti untuk tugas masing-masing kelompok nanti dipresentasikan ya. Untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai tugas, apa itu tugas KPU, apa itu tugas PPK, apa itu tugas KPPS ya, silahkan kalian pahami dan pelajari video berikut ini. Ketua KPPS memimpin Dari penjelasan video tersebut, dan kita juga sudah membagi dalam beberapa kelompok dengan tema yang berbeda-beda tadi ya. Jadi silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing dan nanti silahkan untuk presentasikan maju ke depan ya, setiap kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikannya.
Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silahkan untuk LKPD-nya dikumpul di meja ibu dulu ya. Ya, untuk LKPD sudah selesai semua. Akan maju ke depan presentasi masing-masing kelompok yang sudah siap. Silakan kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas KPU yang akan disampaikan oleh teman kami. Secara umum, tugas KPU meliputi perencanaan dan penyelenggaraan pemilu, mulai dari penentuan jadwal pembuatan daftar pemilih hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan duduk kelompok 1 tentang tugas KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang PPK dan PPS yang akan dibacakan oleh teman saya Indira Tristanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Mantap sekali. Tadi tentang tugas PPK dan PPS. Silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok 3 sudah siap untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya beserta rekan saya akan mempresentasikan terkait tugas-tugas KPPS. Berikut akan dibacakan oleh Rahmat Tanzila. Oke, tugas anggota KPPS 1 yaitu Ketua KPPS. Tugas utama yaitu melibatkan pemanggilan pemilihan, penandatanganan surat suara dan pembagian surat suara kepada pemilih. Anggota kedua KPPS mempersiapkan surat suara, mengawasi pembukaan dan menyatakan keabsahan surat suara. Anggota KPPS 3 melibatkan pencatatan jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil perhitungan suara. Anggota KPPS 4 mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Anggota KPPS 5 ditugaskan untuk mengarahkan pemilihan ke balik suara dan membantu pemilihan yang membutuhkan bantuan. Anggota KPPS 6 bertanggung jawab atas cara pemilihan untuk memasukkan surat suara. Anggota KPPS 7 mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari tangannya tercinta. Ke teman-teman, itu saja tugas-tugas KPPS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Mantap sekali ya tadi tentang tugas KPPS ya. Baik, hari ini kita menyiapkan perlengkapan untuk pemilihan ketua OSIS nanti ya. Baik, ini sedang membuat apa ya? Kotak suara, Bu. Tentang kotak suara. Ya, silahkan dilengkapi kotak suaranya. Baik, sudah bagus ya. Terus selanjutnya ini buat apa ya? Apa nama KPPS? Oke, baik. Rajin-rajin ya.
Silakan kalian buat lagi, ditulisi. Yang dua mana ini? Sudah bagus. Kemudian kelompok berikutnya ini buat apa ya? Perlengkapan KPU. Silakan untuk dilengkapi dulu, mana yang belum. Ya sudah jadi ya? Sudah rapi? Oke, baik. Oke, sudah bagus. Baik, kita akan mendengarkan sosialisasi dari masing-masing paslon ya. Ini dari paslon 1 terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor 1 ingin menyampaikan visi misi. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan dan rekan saya Rapi. Visi kami menjadikan OSIS SMP AHI menjadi induk organisasi yang aktif, kreatif, mandiri, dan peduli lingkungan, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan budaya bangsa yang dilandasi IMTEK dan IPTEK. Cukup, ini visi misi dari paslon nomor 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan, kita semua memilih OSIS paslon nomor 1. Angkat jarimu, kita semua memilih OSIS. Ayo pilih nomor 1, paslon nomor 1, OSISnya kita. Nomor 1. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi tentang visi misi dari paslon 2 ya. Oke, silakan. Baik, saya sebagai calon ketua OSIS akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu untuk membentuk dan menciptakan lingkungan SMP Islam Al-Hikmah Istiqomah menjadi lingkungan yang bersih, ramah berprestasi, aktif dalam berbagai bidang, kreatif dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun misinya akan dijelaskan oleh Kesha. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS ingin menjelaskan misi, yaitu untuk meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIS baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana, mencontohkan hal-hal baik maupun dari segi perilaku, perkataan, cara pergaulan, dan berpakaian, menjalin kerjasama dengan seluruh siswa-siswi dalam mengembangkan sekolah seperti dalam mengadakan perlombaan antar sekolah, menghasilkan berbagai kreativitas dan memenangkan olimpiade, menjaga ketertiban siswa-siswi agar selalu aktif dalam kegiatan keagamaan seperti mengaji, sholat berjamaah, dan lain-lain. Oke, itu saja visi dan misi saya. Kita tunjuki paslon paling keren dan siap tempur. Boom! Ini Anis dan Kesha yang terbaik. Boom! Baik, hari ini kita akan mengadakan pesta demokrasi tentang pemilihan ketua OSIS. Teman-teman, sebelum kita mengawali pemilihan ketua OSIS pada hari ini, kita akan membaca sumpah atau janji KPPS. Ikuti saya. Demi Allah Tuhan. Sebelum mengawali pemilihan OSIS, marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Citra silakan. Kak
Kak Faiz silakan. Dan selanjutnya Kak Bayu silakan. Baik, kita akan menghitung perolehan suara ketua OSIS SMP Islam Al-Hikmah Istiqomah 1. Bagaimana saksi? Dua. Baik, untuk pemilihan ketua OSIS itu tadi sudah berakhir ya. Dan dalam perhitungan suara itu dimenangkan oleh paslon nomor 1. Itu siapa tadi ya? Andre dan Rapi. Kasih tepuk tangan untuk paslon yang menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Selamat ya untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terpilih. Ya, dan tetap berusaha lagi untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang belum terpilih. Demikian pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMP Islam Al-Hikmah Istiqomah dengan berjalan sangat lancar ya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Setelah melakukan tahapan-tahapan dalam pemilihan ketua OSIS kita minggu lalu, hari ini Ibu akan melakukan refleksi dan tindak lanjut ya. Jadi refleksi itu tujuannya adalah mengevaluasi dari proses pemilihan ketua OSIS ya. Misalnya kemarin tugasnya tentang apa? Tentang ketua KPU. Jadi ketua KPU itu merefleksikan ya sebagai ketua KPU itu bagaimana dan apa kendalanya dalam pemilihan ketua OSIS. Bisa dipahami? Oke, silakan. Izin menjawab, Bu. Mungkin suasana pada pemilihan sudah berjalan sangat lancar, tapi masih ada beberapa kendala seperti kurangnya kandidat ketua OSIS dan minimnya kesadaran untuk mencoblos. Ya, itu tadi refleksi dari ketua KPU ya, bahwasanya meskipun kegiatan atau proses pemilihan ketua OSIS itu sudah berjalan lancar, namun ada kendala, ada 2 poin tadi kendalanya ya, yang harus kita tindak lanjuti ke depannya. Sudah paham kan kalian tentang suara demokrasi tadi? Sudah. Baik, demikian tadi tahapan-tahapan tentang suara demokrasi yang kita ambil. Temanya tadi tentang apa? Pemilihan ketua OSIS. Dan mudah-mudahan setelah pembelajaran dari tahapan-tahapan suara demokrasi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian di lingkungan masyarakat ya. Sebelum Ibu tutup, silakan untuk ketua kelas membaca doa setelah belajar. Marilah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.